Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info di balik analisis teks dengan tajuk Kesantunan Hipokrit dan Keparadokan. Pandangan umum fraksi atas LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Luki pada tahun 2025. Pandangan umum fraksi ini merupakan bahasan atau menyoroti atas nota penjelasan yang disampaikan kepada Bupati pada forum LKPJ di DPRD Indramayu. Menarik untuk kita bahas atau analisis. Basis analisis ini tentunya dengan pendekatan teori semiotika. Sebenarnya kita ingin membahas semua pandangan umum dari semua fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu, yaitu fraksi Golkar, PKB, PDI, PKS, dan seterusnya. Tetapi karena sulitnya mencari dokumen publik ini, data publik ini, maka yang kita bahas adalah sebagai salah satu studi kasus adalah pandangan umum dari fraksi Golkar yang dibacakan oleh ketua fraksinya Abdul Rojak Esa. Sebelum kita melakukan pembahasan lebih lanjut atau analisis ini, PKSPD atau saya akan membagi dalam 3 kategori. Pertama adalah penggunaan diksi atau kata yang dipakai dalam pandangan umum fraksi Golkar yang hipokrit. Kemudian pada bagian lain kita bahas bagaimana keparadokan dengan kosakata atau diksi yang dipakai dalam pandangan umum. Ketiga, kemudian kita akan bahas ketidaktertiban berbahasa secara formal di forum yang formal tersebut. Kita semua tentu akan menyaksikan, semua bisa kita menyimak bagaimana pemandangan umum yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Golkar Abdul Rojak pada akhir bagian dari pembahasan atau perbincangan atau analisis kita pada kesempatan ini. Saya mulai dari persoalan kesantunan yang hipokrit. Apa yang terjadi di dalam pemandangan umum yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Golkar? Pertama, minimal ada 3 diksi atau kosakata yang penting yang bisa saya catat, misalnya dengan menggunakan kata bapak, seorang sahabat, kemudian tak ada gading yang tak retak. Itulah yang disampaikan, dan apakah kemudian kosakata ini merujuk pada kesantunan yang hipokrit? Kalau kita membaca peraturan perundang-undangan, undang-undang tentang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014 yang merupakan perubahan untuk kesekian kalinya dari undang-undang nomor 2 tahun 1999, kemudian dilakukan perubahan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004. Semula bukan LKPJ namanya, tapi LPJ, Laporan Pertanggungjawaban Bupati atau Kepala Daerah. Tetapi setelah perubahan pada Undang-Undang 32 dengan dasar LPJ dirubah menjadi LKPJ, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati atau Kepala Daerah. Inilah persoalan celahnya yang akan kita bahas pada akhir dari apa yang kita bicarakan soal kesantunan yang hipokrit. Kalau kita membaca regulasi, konstitusi, dan turunannya, maka ini DPR jelas tidak mengerti atau memang sengaja
dia tidak mau mengerti. Padahal di dalam regulasi itu dikatakan eksekutif dan legislatif adalah sejajar atau setara. DPR atau Dewan bukanlah subordinasi dari eksekutif atau kekuasaan bupati. Namun dengan menggunakan kata bapak, kemudian seorang sahabat, tak ada gading yang tak retak, menunjukkan bahwa dewan atau legislatif menjadi subordinasi dari kekuasaan eksekutif. Itulah yang kemudian kita menjadi catatan penting dan prihatin. Karena dengan menggunakan kata bapak, maka status sosial, status kekuasaannya kemudian berada di bawah kekuasaan bupati atau eksekutif. Padahal dewan punya fungsi budgeting, legislasi dalam pengertian membuat perda, kemudian mempunyai fungsi soal pengawasan. Ketika kata bapak, seorang sahabat, tak ada gadingan tak retak, maka ini menjadi persoalan semiotika sebagai sebuah tanda atau penanda bahwa legislatif berada atau menjadi subordinasi daripada eksekutif, dan ini menjadi tidak jelas. Tak ada gading yang tak retak. Ini dijelaskan menyangkut soal PDAM dengan dirut baru yang membuat heboh publik, dan kemudian ini sudah ditindaklanjuti pelaporannya kepada Kejaksaan Negeri Indramayu, yaitu mengenai transfer 2 miliar dari PDAM ke PT BRS di Cirebon. Pandangan umum fraksi Golkar mengatakan ini dimaklumi karena dirutnya baru dilantik, maka tak ada gading yang tak retak. Kalimat atau diksi atau kosakata yang dipakai tak ada gading yang tak retak. Legislatif atau fraksi Golkar dengan sendirinya atau dibaca melakukan pembenaran, bukan kemudian mempertanyakan lebih lanjut apakah itu benar argumen daripada dirut bahwa itu sesuai SOP. Apakah benar transfer 2 miliar itu dibenarkan oleh sistem pengendalian internal dan dibenarkan oleh sistem akuntansi di dalam pembuatan neraca. Publik hanya disuguhi dengan kata pembenaran dan pemakluman, tak ada gading yang tak retak, sehingga kemudian dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh pandangan umum Golkar adalah hasil ijtihad, menggunakan kata teologi yang cukup bagus, yaitu ijtihad. Meskipun tidak semua orang akan sependapat, begitulah yang dijadikan argumentasi atau alibi dari fraksi Golkar dalam pemandangan umum. Kemudian apa yang kita maksudkan ada keparadokan. Mari kita lihat ada banyak kalimat atau kosakata yang ini menjadi paradok dengan 3 kata yang tadi kita bahas. Kata bapak, seorang sahabat, tak ada gading yang tak retak. Sebelum kita mulai, maka kemudian dengan menggunakan kosakata atau diksi seorang sahabat, sahabat yang baik tentunya akan mengingatkan bupati atau eksekutif. Tapi faktanya, realitasnya, DPR nyaris tidak pernah mengingatkan bupati. Sekalipun nyaris kebijakan publik bupati selalu menabrak peraturan perundang-undangan. Mulai dari pengangkatan guru 54 guru tanpa testing, SD SMP, kemudian rekrutmen jajaran direksi PDAM, rekrutmen jajaran direksi PT BWI, pengangkatan komisaris PT BWI, pengangkatan Dewas PDAM, dan lainnya. Sebagai seorang sahabat tentu harusnya mengingatkan, dan Dewan punya mekanisme apa yang disebut dengan raker, rapat kerja, atau RDP, rapat dengar pendapat, untuk mengingatkan eksekutif agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Tetapi ternyata itu nyaris tidak dilakukan, kalaupun ditindaklanjuti dengan pansus seperti apa yang dikatakan oleh pandangan umum fraksi Golkar. Ternyata pansusnya juga tidak terarah
tidak substansial pada penyelesaian masalah atau paling tidak adalah untuk perbaikan PDAM atau BUMD yang masih menjadi tong sampah dan manajemen sampah. Keparadokan bisa kita contohkan misalnya dengan menggunakan diksi atau kata Anda bertolak belakang atau menjadi ironis ketika awal menjadi kesantunan yang ternyata juga hipokrit. Kemudian pada persoalan keparadokan kita bisa ambil contoh dengan menggunakan kosakata Anda dalam pemandangan umum. Kemudian pasukan tempurmu patut digarisbawahi mu dipakai di dalam bahasa formal pemandangan fraksi Golkar menanggapi nota penjelasan LKPJ Bupati. Kemudian menggunakan kalimat memberi kesempatan kepada semua pihak untuk membangun bersama-sama Indramayu. Fakta ini menjadi paradoks atau menjadi amat ironis karena berbagai elemen massa atau komunitas tertentu atau NGO seringkali datang ke Dewan menyampaikan hal-hal untuk perbaikan atau melakukan audensi. Ternyata kemudian DPR lagi-lagi bukan berfungsi sebagai watchdog, tetapi lebih memilih menjadi harimau-harimau sirkus. Kemudian ada dua kata menggunakan istilah ijtihad. Sungguh luar biasa. Ijtihadnya adalah melakukan pembenaran atau kemakluman terhadap manajemen sampah dan tong sampah. Padahal transfer 2 miliar kepada BRS diduga merupakan kasus perkorupsian atau ada dugaan mensrea dari TPPU yang dilakukan oleh Dirut Baru, bukan kemudian dimaklumi sebagai Dirut Baru. Kemudian digunakan juga kata teologis, bermunajat, seolah-olah hanya ditunjukkan kepada eksekutif, tetapi tidak ditunjukkan kepada legislatif. Padahal dua-duanya harus bermunajat, tapi kita tidak tahu apa yang mereka pahami dengan kata bermunajat, kemudian mengutip salah satu ayat. Nanti kita semua bisa menyimak pada pemandangan umum yang dibacakan oleh ketua fraksinya. Ayat itu menurut analisis saya, asbabul nuzulnya adalah untuk kaum munafikin. Bahkan kemudian dalam pandangan umum pun disebut orang munafik. Karena eksekutif jika tidak menjalankan amanah peraturan perundang-undangan atau yang telah dijanjikan atau yang telah diamanatkan, maka kemudian itu tidak dilakukan atau diingkari. Dan itu pun kemudian kata munafik, kaum munafik yang dibacakan ayatnya hanya tertuju untuk eksekutif, padahal kandungan ayat itu kalau kita melihat fakta konkret, maka itu pun legislatif berada di dalam konteks ayat tersebut. Kemudian ada kalimat jauh dari panggang, jauh panggang dari api. Mereka menunjukkan satu sampel bahwa jalan masih rusak, kemudian sampah-sampah berserakan dan itu tidak diatasi atau tidak mampu diatasi oleh eksekutif, tetapi laporannya mengatakan bahwa program mengaji berjalan 100% dan tentu ini parameternya adalah penggunaan anggaran. Kemudian pengembangan pariwisata melampaui target 177%, ketertiban masyarakat melampaui target 118% dan air bersih mencapai target 124%. Itu yang disampaikan sebagai oleh ketua fraksi. Tampaknya lalu mengutip data BPS bahwa Indramayu tergolong pada kabupaten termiskin di Jawa Barat. Nampaknya fraksi Golkar tidak punya data dan analisis yang akademis sehingga tidak menyandingkan ketika klaim keberhasilan melampaui target dengan data konkret yang dimilikinya, sehingga hanya berakhir pada minta penjelasan atau mohon penjelasan terhadap bupati yang nanti akan ditindaklanjuti di pansus atau kemudian pembahasan LKPJ.
Yang menarik berikutnya adalah fraksi Golkar secara objektif membersamai pemerintahan Lukisai. Apa yang terjadi dengan kalimat membersamai pemerintahan Lukisai? Faktanya bahwa pemerintahan Lukisai dalam pengambilan kebijakan nyaris semua melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan sendirinya posisi Partai Golkar yang mayoritas kursinya di DPRD Indramayu ikut membersamai, bukan kemudian mencegah pelanggaran-pelanggaran itu. Itulah fakta-fakta yang itu kemudian tidak bisa diabaikan. Kemudian dalam pandangan fraksi Golkar yang dibacakan oleh ketua fraksi, pemerintahan Lukisai atau bupati dalam tanda kutip hanya mempertontonkan kegaduhan yang tidak substantif. Ini menarik sebagai sebuah fakta. Tetapi pertanyaan daripada fraksi Golkar dalam pandangan umum pun tidak substantif. Termasuk pembahasan di dalam LKPJ itu sendiri yang kita bisa dengar atau kita bisa simak di dalam gedung DPR. Itulah di antara hal-hal yang kemudian menarik untuk kita perhatikan. Maka kesimpulan sementara saya teringat pada bukunya Mukhtar Lubis yang berjudul Manusia Indonesia, yang ciri umumnya adalah hipokrit atau munafik. Apa yang dikatakan oleh fraksi-fraksi di DPR, terutama fraksi Golkar dalam pandangan umumnya, menunjukkan apa yang dikatakan atau bukunya Mukhtar Lubis Manusia Indonesia mengafirmasi kebenaran dari fakta kehipokritan dan keparadokan. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan dari catatan analisis yang singkat ini adalah ketidaktertiban dalam menggunakan bahasa formal pada satu forum yang formal, kemudian kekacauan di dalam penggunaan kosakata. Kalau saja kemudian fraksi Golkar ini menggunakan idiom-idiom sebagai simbol satir, maka itu namanya cerdas. Atau kemudian satir menggunakan metafor-metafor, meskipun kemudian terasa tidak enak di dalam penataan kalimat atau berbahasa, mungkin itu masih bisa dikatakan cerdas. Tetapi apa yang terjadi ketika tertiban berbahasa bahwa kedudukan DPR sejajar atau setara dengan bupati, tapi kemudian menggunakan kata Bapak, kita semua bisa menyimak kata Bapak diucapkan berkali-kali di dalam pandangan umum fraksi Golkar. Begitu juga kata seorang sahabat, tak ada garing tak retak, Anda istihad, bermundajat, pasukan tempurmu. Ini menunjukkan ketidaktertiban di dalam berbahasa untuk menyampaikan atau menanggapi nota penjelasan dari eksekutif. Oleh karena itu, mari kita simak pandangan umum fraksi Golkar yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Abdul Rojak, kurang lebih dengan durasi 10 menit 30 detik yang kita bisa simak bersama dan kita semua bisa berpendapat atau menganalisisnya sehingga kita menempatkan posisi pada sipil, masyarakat sipil atau civil society yang kritis. Mari kita simak dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam kami persembahkan kepada Nabi Muhammad yang telah mengajarkan kita untuk hidup mulia dan terhormat. Yang terhormat saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat saudara Bupati Indramayu, yang terhormat Forkompimda Kabupaten Indramayu, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli Bupati dan para kepala bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah
daerah Kabupaten Indramayu, hadirin undangan yang berbahagia. Pandangan umum ini sesuai perundang-undangan adalah respon atas LKPJ tahun 2025 yang telah disampaikan Bupati dalam hal ini berupa nota penjelasan. Sebagai sebuah sikap tentulah tidak terlalu detail merangkum atas apa yang terjadi selama 1 tahun perjalanan pemerintahan Luki Said. Karenanya kami akan tindak lanjuti dalam rapat pansus untuk membaca, mengkaji dan menganalisis secara lebih komprehensif dan bertanggung gugat atas LKPJ 2025 ini. Bapak Ibu yang terhormat, fraksi kami sejak awal memberi kesempatan kepada siapapun untuk bersama-sama membangun daerah kita. Pun kepada Bapak Bupati Luki Hakim sebagai kepala daerah terpilih hasil pilkada tahun 2024. Golkar sudah menegaskan sebagai partai, sebagai fraksi yang akan objektif membersamai kepemimpinan Luki Hakim terlepas dimanapun posisi kita. Kini 1 tahun pemerintahan Indramayu Reang sudah berlalu. Dalam nota penjelasan, data yang disuguhkan sangat jauh panggang dari api. Program Indramayu Mengaji mencapai 100%. Program pengembangan pariwisata Indramayu mencapai 177%. Program peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat mencapai 118%. Program peningkatan ketersediaan air minum atau air bersih mencapai 124%. Kiranya Bapak Bupati bisa menjelaskan maksudnya apa. Dengan nada rendah, kiranya Bapak Bupati bisa menjelaskan maksudnya apa. Mohon penjelasan. Sepanjang yang kami tahu, Indramayu merupakan daerah yang penuh kompleksitas masalah. Menjadi penguasanya harus siap menderita, berpeluh tenaga, bila perlu berdarah-darah. Sebab menurut data BPS, kita adalah kabupaten termiskin se-Jawa Barat. Tidak mengenakan, tapi itulah datanya. Banyak PR di daerah ini yang mestinya memacu kita untuk memeras otak, mengurai persoalan satu persatu. Bapak Bupati, silahkan Anda pimpin ASN di Indramayu. Lakukan yang terbaik untuk Indramayu kita, dan bukannya membuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak substantif, tapi persoalan yang langsung bersentuhan dengan rakyat terbengkalai. Bapak lihat sendiri Indramayu dikepung eceng gondok, Indramayu darurat sampah, Indramayu penuh jalan berlubang. Sampah berserakan di mana-mana, sepanjang jalan kita dapat dengan mudah menemui dengan mata telanjang gundukan sampah. Salah siapa? Apakah ini salah rakyat? Bisa jadi betul. Tapi kita juga sebagai pejabat salah. Bapak punya dinas, punya camat, punya kades yang mestinya bisa dikompakkan, mengurai persoalan dengan gotong royong sesuai visi Anda, Reang. Kami berpikir bagaimana Anda dapat dengan efisien menyelesaikan masalah, atau dalam bahasa politik Anda beberes, jika jabatan di pemerintahan saja masih banyak yang kosong. Dulu kita mengkritik situasi seperti ini, dan sekarang kita menirunya. Apakah kita tidak takut dengan ayat Allah, kaburu maktan indallahi antakulu ma la taf'alun? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Maka menurut hemat kami, bergegaslah, rapatkan pasukan tempurmu, beberes Dermayu. Kecuali jika saudara adalah orang munafik. Kami paham menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Aja maning salai benderegah dipoyoki. Itu saja begini. Tapi sebagai seorang sahabat,
Apa yang kami katakan ini mudah-mudahan bisa menjadi obat. Sahabat yang baik bukan yang selalu memuja-muji, padahal itu adalah tipu daya yang nyata. Termasuk peristiwa yang baru-baru ini terjadi di bulan Ramadan. Satpol PP kita menangkap satu buah mobil yang diduga berisi minuman keras dan dibawa ke pendopo. Barang itu bukannya diamankan dan dimusnahkan, tapi diduga dilepaskan kembali. Tentu kejadian ini sangat menyakiti hati kita sebagai orang beriman. Di bumi Indramayu, yang siapapun pemimpinnya melekatkan religius sebagai visi pertamanya. Kalau begini cara kita bernegara, sampai kiamat kurang 2 hari, Indramayu tidak akan maju-maju. Naudzubillah. Kemudian lebih dari itu, kita punya perangkat BUMD untuk pelayanan sekaligus profit untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bapak hati-hati dalam memilih orang, sebab semua ini muaranya ke Bapak jualah. Sebetulnya kami sudah maklum dengan kasus black transfer. Setelah mendapat penjelasan, kami merasa tak ada gading yang tak retak, terlebih baru saja dilantik. Meskipun sebagian masyarakat Indramayu tidak terlalu suka dengan ijtihad kami. Namun saat ini BUMD yang bernama Perumdam Tirta Dharma Ayu kembali jadi sorotan publik tentang air yang keruh, air yang tidak ngocor atau keluar, pembelian tawas yang diduga belum teruji, manajemen perusahaan yang terkesan acak-acakan. 1 tahun ini kami bersabar menunggu kabar baik, produktivitas yang unggul, pelayanan yang prima, dan kontribusi yang nyata bagi peningkatan PAD. Bukannya pelayanan yang buruk dan sasaran buli masyarakat. Karenanya atas peristiwa demi peristiwa yang terus terjadi, kami fraksi Partai Golkar memandang perlu kepada DPRD untuk membuat pansus yang mengkoreksi terkait tata kelola manajemen Perumda Tirta Dharma Ayu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya masih banyak yang ingin kami sampaikan. Namun berhubung masih ada pembicara dari fraksi lain, kami ingin berbagi ruang dan waktu. Lagian kami tidak mau nandur cipir godonge baik. Ana pikir sampean omonge baik. Perlahan tapi pasti kita ingin menuju perbaikan-perbaikan. Selanjutnya di 1 tahun kepemimpinan Indramayu yang ini, ada baiknya kita introspeksi, bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan-jangan karena dosa-dosa kita di pemerintahan, sehingga kita semua diazab, diturunkan pemimpin yang tidak cakap, tidak amanah dan tidak pada ahlinya. Naudzubillah. Demikian pandangan umum dari kami, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu. Bicara itu seperti minum obat. Jika kadarnya pas maka akan menyembuhkan, tapi jika kebanyakan akan membunuh. Al-kalamu kadawai in aklalta minhu nafa'a wa in aktarta minhu qotala. Al-kalamu tawi kalam iku kadawayah. Dalam menyusun ini tidak ada sedikit pun niat untuk berlebih-lebihan. Semoga semua takarannya pas. Dan melalui forum ini juga kami ingin menyatakan pesan dari orang tua, izin Pak Bupati, dari MUI menitipkan pesan kepada fraksi kami. Katanya Pak Bupati diundang sudah 3 kali acara belum pernah hadir. Mohon untuk sinergitas bisa dirajut kembali keharmonisan dengan Majelis Ulama Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.